Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sedapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba gaming test si Poco X3 NFC. Ya, Poco X3 NFC di tahun 2021. Gimana performanya? Apakah masih powerful? Di video kali ini kita coba langsung aja guys ya, si Poco X3 NFC ini. Karena emang bakalan seru banget nih di akhir bulan. Ya nggak tahu ya di akhir bulan atau di awal bulan April ya, soalnya bakalan ada Redmi Note 10 series yang bakal masuk di Indonesia. Soalnya ini nggak tahu juga ya. Ya kita doa aja secepatnya bakalan rilis di Indonesia. Karena kalau misalkan rilis di Indonesia di akhir bulan ini ya, tepatnya di bulan Maret, bakalan seru banget nih dan bakalan seru abis pokoknya. Ya seriusan. Dan di video kali ini kita bakal coba fokus ke gaming testnya aja ya si Poco X3 NFC ini. Jadi langsung aja yuk kita mulai videonya. Daripada kelamaan, let's go. Sebenarnya sebelumnya saya pernah juga ya review si Poco X3 NFC ini pas waktu di awal-awal launching. Ya setelah 1 minggu launching saya langsung beli dan itu langsung saya review si Poco X3 NFC ini. Dan menurut saya emang waktu itu ya itu masih powerful banget. Dan itu killer banget si Poco X3 NFC itu. Dan sekarang kita bakal coba ya lihat performanya si Poco X3 NFC ini guys ya. Sekali lagi ini adalah HP minjam. Ini adalah HP teman saya, dia baru beli kebetulan Poco X3 NFC yang varian 8/128. Kalau nggak salah harganya sendiri dia kena 3,6 ya. Soalnya beli di Mi Store-nya langsung ya guys ya. So, langsung aja kita bahas spesifikasinya dulu dari si Poco X3 NFC ini guys ya. Di sini untuk layarnya si Poco X3 NFC menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD+ dengan refresh rate hingga 120 Hz yang dimana ini bakalan mantep banget ya untuk buat main game. Tapi di sini saya cukup ngeluh ya untuk masalah delay touch-nya. Ya, pas waktu diajak buat main real drum, di sini Poco X3 NFC terasa delay untuk touch-nya menurut saya. Di sini cuma bisa disentuh cuman 3-4 touch aja. Kalau kelimanya itu agak sedikit delay. Ya walaupun delaynya nggak terlalu parah guys ya, tapi menurut saya ini cukup mengganggu aja buat main game di Poco X3 NFC buat masalah layarnya guys ya. Lalu untuk layar sendiri di sini udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 yang pastinya sangat aman banget untuk masalah layarnya guys ya. Lalu untuk chipsetnya si Poco X3 NFC ini menggunakan prosesor Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 618. Terus juga untuk MIUI-nya yang saya pakai di HP ini udah 12.0.5. Sebenarnya ada updatean baru, cuman di sini usernya ataupun teman saya di sini nggak pengen update, jadi udah betah di MIUI 12.0.5 ya guys ya. Lalu untuk baterainya sendiri berkapasitas 5160 mAh dengan dukungan fast charging hingga 33 watt ya guys ya. Lalu untuk detail spesifikasinya mengenai Poco X3 NFC bisa aja nonton video tentang review yang ada di sini ya guys ya. Di situ saya udah jelasin lengkap untuk masalah spesifikasinya si Poco X3 NFC ini. Karena di sini cuman saya pengen ngebahas untuk masalah layar, spesifikasi, dan masalah baterainya aja. Jadi untuk selebihnya kalau misalkan pengen lengkap bisa aja nonton video masalah reviewnya di channel Sedapin Tekno ataupun bisa klik linknya ada di sini ataupun di link deskripsi guys ya. Di sini untuk masalah skor Antutunya si Poco X3 NFC mendapatkan skor di kisaran 266 ribuan yang menurut saya ini masih bisa dibilang stabil ya untuk HP sekelas mid-range killer ini. Di sini kita main pakai WiFi terus juga SIM siaga. Habis itu brightness kita setting ke auto. Seperti biasa untuk masalah brightnessnya kita setting auto ya guys ya. Untuk temperatur si Poco X3 NFC ini di kisaran 32 derajat Celcius untuk suhu baterainya. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 34 derajat Celcius ya guys ya. Di sini kita punya kelima game yang bakalan kita mainin. Yang pertama adalah game yang lain yang gak bukan adalah game paling berat dan nomor 1 di Play Store, apalagi collab dengan Attack on Titan, yaitu game FF. Ya, game paling berat. Di sini kita bakal coba HP si Poco X3 NFC ini apakah kuat atau enggak. Terus juga untuk game yang kedua yaitu LOL. Game yang ketiga adalah PUBG Mobile. Game yang keempat adalah Asphalt 9 dan game yang kelima adalah Genshin Impact.
Di sini seperti biasa game Genshin Impact ya, selalu ada, harus wajib ada. Di sini langsung aja kita mulai game yang pertama, yaitu game paling berat dan nomor 1 di Play Store, apalagi sekarang collab dengan Attack on Titan, yaitu game FF. Untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan dengan mengaktifkan filter terang. Di sini kita pilih filternya terang ya guys ya, biar mata saya nggak sakit. Lalu untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 57 sampai 60 FPS, dan kalau misalkan drop di kisaran 40 FPS. Kalau nggak salah ini dropnya jarang sih ya guys ya. Paling kalau misalkan ada notifikasi yang masuk aja. Kalau misalkan nggak ada notifikasi, di sini nggak ada sama sekali drop buat main game FF untuk di device Poco X3 NFC ini. Lalu untuk baterainya sendiri, pas kita main game FF selama 30 menit, kita berkurang cuman 9% aja si Poco X3 NFC. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 55 derajat Celcius. Sedikit catatan, buat main game FF ini mendingan di settingan medium aja buat di HP Poco X3 NFC ini, biar suhunya nggak terlalu parah. Kalau misalkan nanti dipaksain settingan rata kanan, kalau misalkan udah meledak kan bahaya juga guys. Lanjut ke game yang kedua, yaitu LOL Wild Rift. Ya, untuk settingan grafiknya di sini kita settingan rata kanan dengan mengaktifkan fitur AFR biar kita mendapatkan FPS yang cukup baik. Nah, untuk FPS sendiri kita bisa mendapatkan FPS di kisaran stabil 60 FPS. Ya, di sini jarang terjadi frame drop kalau menurut saya. Paling kalau misalkan frame drop pas suhunya mulai panas aja, tapi di sini jarang sih ya. Buat main game LOL menurut saya masih lancar aja si Poco X3 NFC ini. Pas kita main game LOL selama 30 menit, baterainya cuma berkurang 6% aja. Dan untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 45 derajat Celcius. Menurut saya buat main game LOL, si Poco X3 NFC ini masih bisa melibas dengan cukup baik guys. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya di sini kita bakal coba dua settingan grafik. Yang pertama adalah SD dengan frame rate-nya high dan smooth dengan frame rate-nya ultra. Ya, di sini kita bakal coba buat settingan SD dengan frame rate-nya high dulu ya guys ya. Nah, untuk FPS-nya kita bisa mendapatkan di kisaran 30 FPS. Bahkan ini FPS stabil ya guys ya. Jarang terjadi frame drop. Bahkan kayaknya nggak pernah buat main game PUBG dengan settingan seperti ini. Lalu pas saya pindah grafiknya ke smooth ultra, kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 40 FPS. Dan ini stabil banget guys buat main game PUBG di settingan seperti ini. Lalu untuk baterainya sendiri, pas kita main game PUBG Mobile selama 30 menit, di sini berkurang 8% aja guys. Dan untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius. Lalu untuk suhu CPU-nya di kisaran 46 derajat Celcius ya guys ya. Terus untuk giroskopnya gimana bang? Ya untuk giroskopnya di sini nggak usah ditanyain lagi buat si Poco X3 NFC ini. Ya, anti delay sama sekali. Di sini untuk masalah giroskopnya aman 100%. Jadi nggak perlu khawatir ya guys ya. Lanjut ke game yang keempat, yaitu Asphalt 9. Ya, untuk settingan grafiknya di sini kita setting kualitas tinggi. Untuk FPS sendiri kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 25 sampai 42 FPS. Ya, di sini cuma dapat FPS segitu dan sering banget drop menurut saya. Ya kalau misalkan bertabrakan dengan musuh, apalagi pas lagi NOS, di sini sering banget frame drop ya guys ya buat main game Asphalt 9. Ya walaupun dropnya itu nggak terlalu parah, paling di kisaran 25an FPS. Ya menurut saya itu masih stabil aja ya guys ya. Lalu untuk baterainya sendiri pas waktu main game Asphalt 9 selama 30 menit berkurang 8% aja. Dan untuk suhu baterainya di kisaran 41 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 46 derajat Celcius ya guys ya. Saran saya buat main game Asphalt 9 mendingan di settingan default aja biar nggak terlalu berat ya guys ya. Lanjut ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact. Ya, untuk settingan grafiknya di sini kita setting rendah ya guys ya buat main game Genshin Impact. Soalnya kita nggak berani buat coba settingan lebih dari rendah. Pastinya bakalan berat banget ya guys ya. Syukur-syukur buat settingan terendah udah lancar banget. Kalau misalkan nggak lancar kan sama aja bohong kalau untuk settingan high misalkan gitu, atau settingan tertinggi, atau settingan rata kanan. Ya jadi mendingan settingan rendah aja. Yang penting FPS-nya kalau buat main game itu stabil aja ya guys ya. Lalu untuk FPS-nya sendiri, si Poco X3 NFC ini bisa mendapatkan FPS di kisaran 31 sampai 41 FPS. Dan kalau misalkan drop itu paling kalau misalkan pas lagi ngeluarin efek aja. Pas lagi farming juga kadang-kadang sih terjadi frame drop guys ya. Tapi frame dropnya di sini masih bisa dibilang batas wajar, nggak terlalu parah buat main game Genshin Impact. Yang menurut saya masih recommended banget ya buat main game Genshin Impact si Poco X3 NFC ini.
Lalu untuk baterainya sendiri, pas waktu kita main game Genshin Impact selama 30 menit, di sini cuma berkurang 10% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 45 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 54 derajat Celcius. Tapi saya cukup notice ya untuk masalah suhunya pas main game Genshin Impact. Di sini untuk bagian belakangnya, terutama di bagian dekat kamera, di sini agak sedikit panas. Ya bahkan ini bisa dibilang panas ya guys ya. Karena buat main game Genshin Impact ini memakan grafik yang cukup berat. Jadi ya wajar aja karena game ini bisa dibilang game berat juga ya guys ya, selain game FF tadi yang udah kita mainin ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya untuk kesimpulannya sendiri di sini menurut saya buat performanya si Poco X3 NFC masih bisa dibilang killer banget ya untuk sekarang. Apalagi kalau misalkan kita lihat ya nanti HP terbarunya dari Redmi yaitu Redmi Note 10 series itu menggunakan prosesor yang sama, yang dimana untuk masalah performanya bakalan gak jauh beda sama si Poco X3 NFC ini. Karena untuk saingannya yaitu Redmi Note 10 Pro nanti itu cuman upgradean dari kamera dan layarnya aja, yang layarnya sudah menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate hingga 120 Hz dan kameranya yaitu 108 megapiksel buat kamera utamanya. Jadi untuk masalah performanya nggak jauh beda ya sama si Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 ini. Jadi kedua HP ini nantinya bakalan masih bisa dibilang recommended banget ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit, and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.